Bab 2852. Bunyi aneh. Kak Chen, yang bermarga Qin itu sudah mau naik ke leher untuk membuang kotoran. Bisakah kamu benar-benar menahannya? Sekelompok orang berjalan. Yilano Deng mau tidak mau transmisi suara pada Bulldor Chen. Jelas, dia telah menahan diri sebelumnya, tetapi hatinya masih penuh amarah. Dan apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kultivator lain sedikit memuja pria itu? Pada akhirnya, jangan nama beri tim kita Qin. Bulldor Chen mengangkat alisnya dan memelototi Yilano Deng. Dia bisa melihat situasi ini sendiri, tidak perlu kamu mengatakannya. Apalagi yang bisa aku lakukan jika aku tidak tahan? Jangan lupa tujuan perjalanan kita, kata Bulldor Chen dengan sungguh-sungguh. Paviliun Linglong belum masuk, harta belum diterima, dan sekarang memalingkan muka, itu seperti babi bodoh. Melihat ekspresi Yilano Deng yang terpuruk, Bulldor Chen merenung sejenak, dan kemudian mengubah kata-katanya. Bahkan jika kamu benar-benar ingin meledak, tahan amarahmu sekarang, kamu bisa melampiaskannya di masa depan, aku tidak akan menghentikannya. Kak Chen, aku mengerti. Mata Yilano Deng berbinar sedikit. Keduanya telah berhubungan untuk waktu yang lama, dan dia bisa memahami arti tersembunyi dari kata-kata Bulldor Chen. Sekarang hubungan antara kedua belah pihak sangat tegang. Qin Li dan Michelle Zhang akan terus bekerja sama di masa depan, dan tidak ada banyak kesempatan bagi semua orang untuk bersama. Ngomong-ngomong, kali ini mungkin kerja sama terakhir. Setelah itu, tidak ada perbedaan antara membunuh atau tidak. Ketika semua orang datang ke kabut, Bulldor Chen tiba-tiba berhenti dan menatap Eric Qin sambil tersenyum. Teman kultivator Qin, kamu bertanggung jawab untuk memimpin jalan sebelumnya, dan kamu juga menjelajahi lorong bawah tanah, jadi kamu pasti sangat lelah. Jadi untuk bagian selanjutnya dari perjalanan, kamu akan bertanggung jawab untuk beristirahat di belakang, dan serahkan sisanya kepada kami. Kamu tidak punya pendapat, kan? Tentu saja tidak. Eric Qin langsung mengerti apa yang dipikirkan Bulldor Chen, hanya mengejek. Ini karena dia terlalu populer sebelumnya, menyebabkan pihak lain cemburu dan waspada. Namun, tidak masalah bagi dia dan dia merasa santai ketika mengikuti di belakang. Bagaimanapun, dia awalnya berencana untuk membantu Qin Li menemukan batu mutiara langit. Selama Bulldor Chen tidak sembarangan memimpin jalan, dia akan terlalu malas untuk peduli. Dengan pikiran sendiri, semua orang berjalan ke daerah dengan kabut yang lebih tebal. Di sini kabut sangat tebal sehingga sulit melihat orang dari jarak 5 meter. Dan di dalam kabut, ada bau aneh yang membuat orang merasa tidak nyaman. Di depan, Bulldor Chen langkahnya juga melambat. Kemudian, dia melihat beberapa bekas pedang di tanah. Dia segera mengangkat tangannya untuk menghentikan semua orang. Semuanya, ini tempatnya. Bulldor Chen menatap kabut di sekitarnya. Terakhir kali kita datang, kita tidak melihat perubahan kabut, yang memicu formasi beracun di pinggiran, yang menyebabkan kabut beracun menyebar. Akibatnya, perlu waktu sebulan sebelum kabut beracun yang kacau menghilang, kita baru bisa terus maju. Jadi setiap orang harus berhati-hati kali ini, lebih baik menahan racun kabut ini daripada menggunakan reiki dan menyentuh formasi. Bulldor Chen berkata, mengeluarkan botol porselen dan menelan pil mujarab. Begitu juga orang lain. Setelah menderita di sini sebelumnya, semua orang telah menyiapkan pil mujarab yang cocok selama lebih dari sebulan. Qin Li mengeluarkan 2 vas porselen dan memberikan satu kepada Eric Qin, jelas mempersiapkannya untuk Eric Qin. Eric Qin tidak menolak dan berpura-pura melahap pil dewa. Di sepanjang jalan, Eric Qin juga tahu bahwa memang ada yang salah dengan kabut. Namun kabut beracun luar tidak cukup kuat untuk mengancam kultivator fase penilaian. Meskipun kabut beracun tampak lebih tebal dari belakang,
Tetapi tubuh Raja Qin telah berkultivasi sedemikian rupa sehingga racun ini tidak berpengaruh padanya. Tapi semua orang menelan pil racun, dan Erik Qin tidak ingin terlalu mencolok, tidak perlu terlalu banyak mengekspos. Setelah semua orang melelehkan efek obatnya, mereka melanjutkan perjalanan dan masuk jauh ke dalam kabut beracun. Bagian perjalanan ini bahkan lebih lambat. Seorang kultivator tua dalam tim melangkah maju dan berjalan berdampingan dengan Buldor Chen. Keduanya mengeluarkan harta mereka dan menyelidiki jejak spiritual formasi di sekitarnya. Sambil menahan intrusi kabut beracun, pandu semua orang. Erik Qin menyalakan mata dewa dengan tenang dan melihat sekeliling. Formasi spiritual di sini tidak terlihat rumit, dan juga tidak terlihat seperti sebuah formasi yang tersusun rapi. Sebaliknya, itu seperti lapisan formasi pertahanan yang dilukis oleh kultivator sebelum pergi dari paviliun Linglong yang tenggelam ke dalam tanah. Setelah mengamati sebentar, melihat bahwa tidak ada masalah dengan arah yang dipilih oleh Buldor Chen dan kultivator tua itu, jelas bahwa mereka juga memiliki beberapa pemahaman tentang formasi. Erik Qin juga menenangkan pikirannya, cukup ikuti saja. Ses. Namun, semua orang menempuh jarak sekitar 2 atau 3 mil. Kabut tidak hanya menjadi lebih tebal, tetapi hampir mengembun menjadi substansi. Dan di sekitar kabut, sepertinya ada suara samar. Suara apa? Buldor Chen dan lelaki tua itu berhenti, dan semua orang mengeluarkan senjata mereka dan melihat sekeliling dengan gugup. Ses, ses. Suara ini, setelah muncul, terus meningkat, dan sepertinya tidak menetap di suatu tempat, tetapi terus bergerak. Kadang di kiri, kadang di kanan. Dan kecepatannya berubah sangat cepat, seolah berlari. Erik Qin juga melihat sekeliling. Tapi kali ini, dia tidak bisa menangkap apapun. Mata dewa dan Dark Eye juga tidak maha kuasa. Mata dewa dapat memecahkan penghalang langit dan bumi, dan bisa langsung ke esensi. Tapi kabut di sekitarnya dibentuk oleh kondensasi kabut beracun, bukan taktik ilusi atau penghalang. Adapun Dark Eye, itu terhalang oleh aura kabut beracun yang melayang di langit, membuatnya tidak mungkin untuk melihat lebih jauh. Suara itu sepertinya mendekat. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Semua orang gugup. Yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Mereka tidak pergi jauh ke daerah ini terakhir kali, jadi mereka tidak tahu apa sumber suara ini. Tapi ketika kewaspadaan semua orang mencapai level tertinggi, suara itu tiba-tiba menghilang lagi. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, suara itu tidak muncul lagi. Mungkinkah itu sejenis makhluk atau monster iblis? Mereka merasakan aura dan mundur dengan takut. Seseorang berkata, mungkin saja, kita toh adalah kultivator fase penilaian, dan ada 10 kemungkinan besar monster iblis takut. Menurutku itu bukan monster iblis, jangan lupa kabut beracun di sini, kita mengandalkan pil dewa untuk melawan, monster iblis itu tidak bisa bertahan, mungkin itu hanya suara gesekan dari Reiki yang bergejolak. Ada orang yang tidak setuju. Singkatnya, tinggal di sini bukanlah solusi. Karena tidak ada gerakan, mari kita lanjutkan. Semua orang harus lebih waspada. Buldor Chen mengerutkan kening dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Paviliun Linglong belum terlihat, dan tidak tahu apa sumber suara ini. Tunggu saja seperti ini, tunggu sampai kapan? Erik Qin mengerutkan kening. Sebenarnya, dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang-orang ini. Jika monster iblis ada di sini, dia menemukan bahwa semua orang terlalu kuat dan memilih untuk melarikan diri. Lalu kemana perginya suara? Tetapi jika dikatakan bahwa kabut beracun itu tebal, monster iblis tidak dapat bertahan, juga sangat tidak dapat diandalkan. Meski kabut tebal ini menakutkan, jangan remehkan kemampuan bertahan dari monster iblis.
Tapi meski punya pemikiran lain, Erikin juga tidak punya bukti. Dan di lingkungan hantu seperti ini, dia bahkan tidak berani melepaskan lebah jiwa hijau. Bersambung.